Pokoknya tentang mulut-mulut tentang cocok lah ya, cocok yang nggak pernah dijaga, yang asal jeplak-jeplak, tapi bisanya nyakitin hati orang terus tanpa disaring-saring lagi ngomongnya. Ini lebih kita juga sih tanpa disadari itu juga kadang-kadang suka kayak gitu. Jadi untuk mengingatkan aja sih supaya kita lebih jaga omongan. Sekarang sih aku lagi di fase yang dari sih ya, dulu sih iya ya, kalau sekarang sih enggak sih, kayak risih sih beberapa tapi enggak yang nyampe nyelekit di hati aja gitu. Sekarang aku bawa enjoy aja sih sebenarnya. Kalau netizen ngomongnya aneh-aneh. Ini kan warna baru nih, ada rapper yang gitu buat kakak nyaman, kamu bakal pulang lagi. Sebenarnya ini collaboration kelima. Ini kelima, kolaborasi aku kelima sama RPH. Jadi aku rasanya ya karena RPH-nya juga emang udah aku sama RPH tuh udah kayak deket banget juga gitu. Jadi setiap bawain lagu yang barengan gitu aku nggak ada beban gitu. Jadi ya untuk kedepannya ya kita nggak pernah tahu kedepannya kita mau bikin proyek lagi atau gimana. Ada instrumennya agak kejauh. Anak kita ya siapa tahu anak kita yang bikin proyek. Akibat kan banyak tuh penyanyi lagu yang nyanyi lagu Jawa gitu, takut nggak sih dibanding oleh penyanyi dangdut lagu Jawa lainnya? Takut lah. Mungkin bagaimana cara menyikapi segala macam? Iya biasa aja sih gitu, karena kan semua penyanyi kan ada ciri khasnya masing-masing kan, dan aku bawain lagu Jawa ini juga memang udah sesuai dengan kapasitas aku aja gitu. Kalau misalkan nanti disatu-satuin atau dibanding-bandingin sama penyanyi Jawa yang lainnya ya kan semuanya tergantung selera masing-masing, mereka sudah punya fans sendiri gitu. Jadi ya udah ya aku menjadi diri aku ya di lagu itu. Nah, selama berkarir kan ini lagu Jawa pertama atau bagaimana? Terus ada kesulitan dari lu, masih secara lu bukan orang Jawa. Pertama nggak? Ya, pertama dan kalau kesulitan sulit pasti kan karena aku nggak pernah ngomong bahasa Jawa sama sekali. Di sini aku nge-rap pakai bahasa Jawa, jadi ya agak kesulitan sedikit ya, karena kebanyakannya dibantuin sama Mas Yogi sama Mas Jaya. Udah rilis juga nih, hasilnya gimana? Puas nggak? Begini ganggu nggak? Enggak ya? Itu saya. Iya. Apa? Udah rilis nih sekarang, dengan hasilnya gimana? Puas. Kita harus puas lah, karena kan kita pas bikin video klip ataupun rekaman juga kita bukan main-main kan, kita nggak main-main, kita nggak bercanda. Jadi kita serius mengerjakan itu dengan serius gitu. Sekarang hasilnya kayak gini ya kita puas dan harus puas gitu, karena inilah hasil kerja sama tim. Kita tantangan yang membawakan lagu Jawa kan apalagi orang Sunda. Seperti apa? Tadi bukan sih, udah ya, bang, jadi pulang lagi. Tapi Neng, lu butuh kursus bahasa Jawa gitu, private gitu maksudnya? Enggak ada. Memang ini benar-benar aku nyanyi lagu ini diajarin bahasa Jawanya, diajarin hafalannya di studio, diajarin sama Mas Yogi gitu. Karena kan memang kebetulan aku sama Kang Jaya kan emang orang Sunda kan. Yang orang Jawa Mas Yogi aja. Jadi aku benar-benar diajarin bahasa Jawa semuanya sama Mas Yogi pada saat ada di studio. Singkat dari sekian banyak lagu-lagu kan kebanyakan semua lagu-lagu kamu kan booming ya. Amin ya Allah. Artinya apakah kamu dalam pemilihan lagu itu perlu proses nggak sih? Apa ini akan booming atau pakai feeling atau apa? Ya, enggak sih, aku gimana mas kalau misalnya lagu iya aku sih ngalir aja sih, orangnya dikasih lagunya apa ya hayu gitu, nggak dikasih lagu ya udah aku diem gitu, aku mah orangnya gitu. Jadi nggak pemilih sih, nggak pemilih. Enggak, alhamdulillah enggak. Jadi maksudnya yang milih lagu yang cocok buat aku itu bukan aku gitu. Jadi emang manajemen aku, para Hayu sama Mas Yogi juga penciptanya gitu. Jadi mereka yang mau nggak lagu ini gitu ya, ketika aku dikasih ya aku terima, ketika aku nggak dikasih udah aku diem. Kalau untuk feeling segala macam aku orangnya nggak berfeeling, feeling aku jelek semua, jadi aku nggak bermain feeling. Artinya dengan kamu tidak memilih tapi dapat diterima oleh masyarakat, itu satu kebanggaan. Kamu kan hiatus 3 tahun ya kemarin ya, dan sekarang hiatus 3 tahun dan sekarang berkarya.
terusin lagi, kamu bakal konsisten lagi bikin lagu lagi atau misalkan berkarya lagi, atau kamu hiatus lagi nih abis keluarin single hiatus lagi gitu? Tergantung yang bikin lagu ya. Ya tergantung yang bikin lagu ya. Ini kalau misalkan habis ini aku langsung dikasih lagu baru, ya udah alhamdulillah gitu kan. Aku sangat menerima. Gitulah, aku tuh kayak gitu. Kalau misalkan aku dikasih lagu kapanpun itu, ya walaupun harus umur 2 tahunan dulu ya wes. Semuanya tergantung pencipta lagu. 3 tahun ya, terus butuh adaptasi lagi nggak ketika masuk studio rekaman? Butuh adaptasi pas rekaman, pas manggung, pas di depan kamera, itu semuanya butuh proses banget, butuh keberanian diri aku gimana caranya supaya balik pede lagi gitu. Mau coba lukis harus sendiri. Nggak bisa, aku nggak bisa mengarang kata-kata. Biasanya membuat PD kembali lagi gitu setelah 3 tahun untuk manggung lagi itu apa sih? Nggak ada sih, Percaya diri gitu membuat PD. nggak ada sih, nggak ada. Ya apa ya? Bukan aja sih kayak gitu. Lebih gitu bukan aja. Yang membuat memutuskan untuk comeback setelah 3 tahun gimana teh? Apa? Yang akhirnya membuat Teteh memutuskan untuk comeback Karena memang anak aku juga udah lepas ASI juga gitu. Jadi aku butuh proses banget untuk lepas ASI gitu. Jadi pas lepas ASI udah aku memberaniin diri, aku diet ketat banget untuk ngurusin badan. Ya udah, akhirnya kalau badan aku udah kurus, badan aku udah stabil banget, anak aku udah bisa ditinggal, jadi udah aku beraniin diri untuk comeback cina. Kontennya masih nggak percaya diri soalnya? Ya diem masih. Dan sampai sekarang pun aku masih tetap diet, masih tetap melakukan yang kemarin aku lakuin itu untuk lebih kecil. Kalian sebagai performer pernah ngerasain ada penolakan di suatu kota gitu? Dulu kuncing tuh. Nggak ada orang nerima sama. Ada kemarin. Boleh diceritain ya, kenapa ada penolakan itu? Nggak tahu kenapa gue ditolak. Ya kan nggak semuanya orang bisa nerima aku, nggak semuanya orang juga suka sama aku. Ya mungkin ada beberapa pihak-pihak di kota tersebut yang memang nggak suka sama aku. Ya udah, jadi aku ditolak, aku didiamin dulu saja. Tapi akhirnya bapak bupatinya juga masih kesempatan aku untuk nyanyi di situ dengan keamanan yang sangat ketat. Bila berjalan dengan lancar kemarin. Oke. Kibat mungkin terakhir bagi waktunya kan Kibat karir sama ngurusin anak sama ngurusin suami, cara bagi waktu. Cara bagi waktunya kalau misalkan aku ada hari libur gitu ya, aku usahain untuk seharian penuh sama anak aku. Jadi mulai melek mata sampai merem mata itu sama anak aku. Tapi ketika aku misalkan lagi rame, lagi keluar terus, lagi kerja terus ya mau nggak mau gitu, maksudnya ya mau nggak mau anak aku dititipin sama suster dulu. Ya bagi waktunya gitu aja sih, kalau ada hari libur aku nggak bisa ngelakuin di keluarga. Tapi sempat di demo sama kota itu, takut nggak sih buat datang ke kota itu lagi? Enggak sih ya, enggak, karena masyarakat kota tersebut juga orangnya semuanya seru banget dan asik gitu. Jadi ya nggak bikin aku untuk trauma untuk datang ke sana gitu. Malah aku pengen datang ke sana karena benar itu kota yang ter-LC menurut aku untuk aku show di sana, karena banyak banget penontonnya waktu itu sampai 50 juta lebih itu orang-orang yang nonton di situ, dan itu bikin aku kayak yang wow, seneng banget. Tapi menyayangkan nggak sih awalnya dengan kenapa bisa ada di ini? Enggak, kalau nggak menyayangkan, karena kan ya balik lagi yang tadi aku bilang, nggak semuanya orang suka sama aku. Mungkin ada peraturan yang memang harus dijalani, harus dijalani, ya harus ditaati di sana. Tapi akunya nggak tahu. Tapi kan semua tergantung dari manajemen ya. Pertama kalinya baru pertama kali ditolak atau Iya, saya ditolak. Iya benar. Pertama kalinya. kan terlalu seksi dan gimana? Iya, katanya
enggak ah, terbang panjang lagi nih jadinya ah. Yang lain lah. Enggak, sedikit aja mungkin biar kita klarifikasi semuanya gitu. Apa? Ya tadi apa karena dari pakaian. Iya, katanya gara-gara pakaian aku terlalu seksi. Lalu aku tuh kita tidak mendidik, katanya emang iya ya. Emang iya sih. Emang gitu. Emang bukan lagu edukasi. Iya bukan. Lagu pendidikan sih. Iya benar. Iya katanya gitu. Ini sampai artinya mau tetap membatasi pergerakan atau ya udah ada tawaran terima aja terus. Aku apa ya? Ambil aja sih sekarang untuk ini, untuk sekarang dia ambil aja, tapi aku tetap cari tanggalnya juga untuk bagi waktu aku untuk keluarga juga. Misalkan seminggu ya aku nggak ambil semua gitu, misalkan seminggu aku berapa hari aku ada yang ambil. Pikiran buat ajak anak ke panggung itu masih di sini. Enggak, jangan dulu ya, kasihan kan berisik kan takutnya nggak nyaman ntar aja lah. Dan artinya dengan yang kemarin itu kan paling tidak kan manajemen yang seharusnya mengatur itu semua kan merasa teledor nggak sih dari ikunya atau ini karena kan ini nama besar kamu ya. Sih ya, aku yakin manajemen sama IO yang ada di sana juga semuanya sudah mengatur dengan sedemikian rupa sih. Sudah kasih kenyamanan banget buat aku. Pas aku di sana juga benar-benar dikasih keamanan yang benar-benar rapi banget, dari mulai aku turun mobil sampai aku ke kamar, dan di depan kamar aku juga disimpanin polisi gitu. Jadi ya emang benar-benar ketat banget aku dijagain sama mereka. Suami gimana? Respon suami ketawa, dia malah ketawa. Dia malah ketawa aja sama kayak aku. Aku di demo hahaha gitu. Dia cuma ketawa aja. Memang waktu itu soal fashion atau gerakan nggak sih goyangan kan katanya terlalu seksi. Sebenarnya aku tuh ya orangnya kan nggak bisa goyang, makanya aku bingung kenapa aku dibilang goyangan aku seksi, karena aku sendiri nggak bergoyang. Aku malah kayak cacing kepanasan kalau di panggung gitu. Terus kalau pakaian seksi kayaknya nggak seksi. Menurut aku ya nggak seksi banget gitu. Tapi kan pandangan orang beda-beda. Ada yang bilang aku beginian dong juga seksi kan, ada yang kayak gitu kan. Pandangan orang beda-beda setiap pakai baju. Oke. Ya. Oke. Oke.